Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga masih dalam kondisi baik dan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integrasi mitigasi bahaya dan community planning. Integrasi mitigasi bahaya ini yaitu terkait bagaimana mitigasi bencana itu dikaitkan dengan perencanaan komunitas. Begitu kira-kira. Kemudian untuk outline-nya ada tentang konsep resiko, kemudian mitigasi bahaya itu, lalu integrasi mitigasi bahaya ke dalam perencanaan komunitas, kemudian sustainable hazard mitigasi atau mitigasi bencana yang sustainable itu bagaimana, kemudian merencanakan ketangguhan atau resilient, kemudian ada community planning dan community resilience, kemudian ada proses merencanakan komunitas yang tangguh, lalu ada juga nanti saya bahas tentang studi kasus. Yang pertama, sebelum masuk ke dalam mitigasi bencana, kita perlu mengetahui apa yang dinamakan dengan konsep resiko. Nah, resiko itu adalah kondisi merugikan dari suatu kemunculan atau suatu tekanan terkait perubahan lingkungan atau perubahan sosial karena tidak adanya kapasitas dari masyarakat atau komunitas untuk beradaptasi terhadap kondisi perubahan tersebut begitu. Nah, resiko ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu ada hazard, lalu ada vulnerability, lalu ada capacity. Nah, hazard ini adalah hazardnya yang dimaksud hazard adalah bahaya gitu ya. Bahaya itu adalah kejadian atau kejadian di luar biasa atau kejadian di luar kebiasaan yang mampu mengganggu atau mengurangi atau menghilangkan kondisi existing yang ada sehingga mengakibatkan kerugian, baik itu kehilangan ataupun kerugian dalam hal biaya pada aspek-aspek yang terkait. Itu yang dinamakan hazard atau bahaya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya vulnerability. Vulnerability ini adalah kerentanan atau kerugian yang dapat dinyatakan melalui kerusakan atau kehilangan karena adanya bahaya tertentu itu tadi, dan bahaya tertentu tersebut terjadi dalam suatu daerah dan periode tertentu. Itu yang dinamakan dengan vulnerability atau kerentanan. Yang ketiga, komponen risiko yang ketiga yaitu adalah kapasitas atau capacity. Kapasitas ini adalah performa atau ukuran yang menyatakan kemampuan atribut tertentu dari suatu kondisi yang mendukung tercapainya kelangsungan sistem kehidupan. Jadi ini adalah kapasitas apa yang dimiliki oleh masyarakat, semacam itu. Nah, kita masuk ke dalam mitigasi bahaya atau hazard mitigation. Ini merupakan upaya yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang dari bencana atau bahaya dan efeknya pada manusia dan properti. Properti ini ya aset-aset manusia begitu, termasuk bangunan, kemudian dan lain sebagainya. Intinya adalah resiko tadi itu dapat dikurangi gitu. Resiko dari suatu bencana atau suatu bahaya itu dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan cara mitigasi bencana itu. Nah, bagaimana integrasi mitigasi bahaya ke dalam perencanaan komunitas? Jadi ini secara umum itu dapat digambarkan sebagai pertimbangan dalam mengelola risiko bencana atau risiko bahaya ke dalam kerangka kerja perencanaan komunitas. Jadi intinya adalah mempertimbangkan penilaian risiko itu ke dalam perencanaan komunitas. Jadi dalam merencanakan komunitas itu ada tambahan mengenai
pertimbangan risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat atau komunitas itu. Nah, integrasi ini dilakukan dengan cara memasukkan pola pembangunan yang mengurangi risiko dari bencana atau bahaya tersebut ke dalam perencanaan komunitas. Jadi, ini adalah memasukkan program atau program kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana tersebut ke dalam perencanaan komunitas begitu. Kemudian integrasi ini dilakukan dengan cara membuat rencana pembangunan komunitas yang dapat mengurangi risiko dari bencana. Jadi rencana yang dibuat itu sudah ada di dalamnya mitigasi terhadap risiko bencana yang diketahui begitu kira-kira. Jadi misalkan merencanakan jalan, nah itu kira-kira resiko bencananya apa? Misalkan ada di daerah gempa, berarti jalannya bagaimana kira-kira semacam itu. Jadi sudah memasukkan mitigasi bencana terhadap perencanaan komunitas itu. Kemudian si Goldsack dan kawan-kawannya tahun 1998 ini pernah menjelaskan tentang sustainable hazard mitigation. Jadi bagaimana mitigasi bencana yang berkelanjutan itu. Ya, mitigasi bencana yang berkelanjutan itu yang pertama yaitu perlu adanya partisipasi stakeholder. Ya, karena stakeholder ini penting sekali di dalam komunitas, jadi perlu melibatkan bantuan atau dukungan stakeholder dalam merumuskan dan merencanakan mitigasi bencana. Jadi siapa saja stakeholder yang di sana yang dapat membantu perencanaan mitigasi tersebut begitu. Misalkan contohnya siapa yang punya misalkan mitigasi bencana Merapi misalkan. Nah, kira-kira siapa yang punya mobil di sana? Yang kira-kira bisa mengangkut, yang punya truk misalkan. Nah, semacam itu. Jadi di identifikasi siapa saja stakeholder yang dapat membantu dan mendukung perencanaan mitigasi. Yang kedua yaitu adanya komponen perencanaan. Ya, maksudnya di sini yaitu mengintegrasikan penilaian bahaya, risiko atau kerentanan ke dalam nilai-nilai komunitas dan kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan atau tindakan perencanaan untuk memenuhi harapan komunitas. Jadi intinya ini yaitu tadi memasukkan apa aja yang sudah dipunya ke dalam perencanaan komunitas. Yang ketiga, itu ada jenis rencana. Jadi jenis rencana di sini maksudnya adalah mengintegrasikan rencana mitigasi bahaya yang berkelanjutan dengan perencanaan pengembangan masyarakat. Yang keempat itu ada strategi mitigasi. Jadi strategi mitigasi yang dipilih itu apa gitu. Nah, ini mirip dengan metode perencanaan berbasis masyarakat yang dipilih itu bagaimana gitu ya kira-kira. Nah, kita perlu merencanakan ketangguhan atau resilient. Nah, kalau yang tadi risiko itu terdiri dari 3 hal. Jadi risiko itu ada hazard, kemudian ada vulnerability, lalu ada yang terakhir ada kapasitas itu untuk menilai risiko. Nah, di sini ada konsep yang namanya resilient. Resilient ini artinya adalah ketangguhan. Nah, ketangguhan ini disusun oleh 3 hal. Yang pertama yaitu adanya mitigasi, kemudian adanya adaptasi, dan adanya inovasi. Dari 3 hal ini, jika bersama-sama ini dapat menciptakan suatu ketangguhan dari masyarakat atau ketangguhan dari suatu wilayah. Jadi ketangguhan itu apa? Ketangguhan adalah kemampuan untuk menyerap goncangan hebat dan kembali ke dalam keadaan yang diinginkan setelah terjadinya bencana. Jadi ketangguhan itu adalah misalkan suatu masyarakat di suatu masyarakat atau suatu daerahnya itu terjadi bencana. Nah, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi atau menyerap suatu bencana tersebut sehingga kondisinya itu dapat kembali normal lagi setelah terjadinya bencana, itu yang dinamakan ketangguhan. Nah, komunitas yang tangguh secara proaktif itu melindungi diri mereka dari bahaya, jadi membangun kemandirian dan menjadi lebih berkelanjutan. Begitu. Apa hubungannya dengan community planning dan community resilient? Jadi perencanaan komunitas dan ketangguhan masyarakat.
Jadi kalau perencanaan komunitas itu tujuan mendasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, dengan cara menciptakan tempat-tempat yang nyaman, adil, sehat, efisien, dan menarik bagi generasi sekarang maupun yang mendatang. Nah, kalau ketangguhan komunitas itu adalah kemampuan suatu masyarakat atau komunitas untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah-ubah dan cepat pulih dari adanya gangguan akibat peristiwa yang buruk atau bencana gitu. Nah, hubungannya bagaimana? Kalau masyarakat itu tangguh terhadap bencana atau terhadap gangguan atau peristiwa buruk, jadi mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya atau dari komunitasnya tersebut. Nah, kalau tempat-tempat yang di tempat mereka itu dapat diantisipasi terjadinya bencana atau dimitigasi terjadinya bencana, maka tempat-tempat tersebut pasti akan nyaman, adil, sehat, dan efisien sehingga menarik bagi generasi yang sekarang atau generasi yang akan datang, kemudian dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Proses merencanakan komunitas yang tangguh itu dapat melalui 5 tahapan ya. Ini jadi proses perencanaan secara umum gitu. Yang pertama adalah menilai perencanaan komunitas dengan konsep ketangguhan tersebut. Jadi konsep ketangguhan tadi ada 3 kan ya, ada mitigasi, kemudian ada apa tadi satu lagi, mitigasi, kemudian adaptasi dan inovasi. Jadi dinilai, jadi komunitas tersebut dinilai mitigasinya, kemudian adaptasinya, kemudian inovasinya. Sebelum itu dinilai juga mengenai resiko yang dapat ada di dalam komunitas tersebut. Jadi bahayanya apa, kemudian kemudian yang satunya itu kerentanannya apa atau siapa yang rentan, kemudian yang ketiga adalah kapasitas yang dimiliki itu apa, itu dinilai dulu resikonya, kemudian baru menilai tentang ketangguhannya tersebut. Yang kedua yaitu menginformasikan dan melibatkan stakeholder terkait ya, baik itu stakeholder itu termasuk ya pimpinan dari komunitas tersebut. Yang ketiga yaitu membangun agenda integrasi prinsip komunitas yang tangguh dengan tindakan. Jadi intinya ini adalah membuat suatu program yang menciptakan komunitas yang tangguh itu bagaimana. Kemudian yang keempat ini identifikasi peluang. Kemudian yang kelima ada monitoring evaluasi. Ya, ini bahasanya adalah laporkan dan ulangi lagi. Ini detailnya yaitu menilai kerangka perencanaan komunitas untuk dengan lensa ketangguhan. Jadi dia mengenali resikonya seperti yang saya bilang tadi, resiko yang dihadapi komunitas, lalu mitigasi bahayanya, lalu kebijakan, ada juga kebijakan perencanaan komunitas. Yang kedua itu menginformasikan dan melibatkan stakeholder terkait. Jadi ini identifikasi siapa saja pemain kunci atau key person-nya atau stakeholder yang dapat membangun komunikasi dengan stakeholder itu siapa saja gitu juga. Yang ketiga itu ada membangun agenda integrasi prinsip komunitas yang tangguh dengan tindakan. Jadi ini mengintegrasikan kebijakan dan upaya mitigasi bahaya ke dalam perencanaan komunitas. Yaitu tadi mengidentifikasi program-program yang dapat digunakan untuk mitigasi bahaya dalam perencanaan komunitas. Yang keempat itu adalah identifikasi peluang. Identifikasi peluang ini maksudnya adalah mencari peluang di masa yang akan datang itu kira-kira yang potensial untuk diimplementasikan dalam rencana mitigasi bahaya dan ketangguhan komunitas itu apa saja. Yang kelima itu ada monitoring, evaluasi, laporkan, dan ulangi. Jadi ini monitoring dan evaluasi apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi bencana atau mengurangi terjadinya bencana tersebut dan dapat meningkatkan komunitas. Itu kira-kira apa yang efektif dilakukan, mana yang tidak efektif. Nah itu diulangi, diberikan feedback begitu. Kita masuk ke dalam studi kasus. Studi kasusnya kali ini kita membahas tentang Kampung Tangguh Bencana Yogyakarta. Jadi ini adalah Kampung Tangguh Bencana di Kota Yogyakarta.
Yang pertama yang perlu dikenali adalah potensi bencana di Kota Yogyakarta. Itu ada banyak, yaitu yang pertama ada gempa bumi, kemudian abu vulkanik dan banjir lahar dingin dari Merapi, kemudian ada banjir akibat curah hujan yang tinggi, lalu ada bencana sosial. Nah, inisiasi program kampung bencana ini, Kampung Tangguh Bencana ini, yaitu ini pada awalnya dilakukan oleh kantor PKB Linmas Kota Yogyakarta, atau sekarang disebut dengan kantor BPBD Kota Yogyakarta. Nah, tahun 2012 ini ada yang namanya Zuhri Hudaya ini, dia selaku Ketua Komisi C DPR di Kota Yogyakarta mengusulkan gagasan terkait program Kampung Tangguh Bencana. Nah, PKB Linmas atau sekarang BPBD Yogyakarta ini melaksanakan kegiatan simulasi bencana di 10 kampung pilot project Kampung Tangguh Bencana. Jadi dipilih 10 pilot project kampung itu. Kemudian tahun 2013, 10 kampung tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan, pendataan, pelatihan mitigasi bencana, penyusunan peta resiko bencana, dan menyusun buku panduan dan simulasi bencana. Nah, Kampung Tangguh Bencana ini dibangun tidak hanya menekankan pada aktivitas tanggap darurat, namun juga menekankan pada perencanaan kampung untuk menanggulangi bencana. Jadi menanggulangi bencana itu pra bencana, kemudian saat bencana, dan setelah bencana. Artinya, program penanggulangan bencana ini dapat menjadi pertimbangan pembangunan kampung, gitu. Dimaksud dengan kampung tangguh bencana yaitu kampung yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikannya jika dia terkena bencana. Nah, kampung yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencananya. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Itu yang dimaksud dengan kampung tangguh bencana. Apa hubungannya kampung tangguh bencana dan keterlibatan masyarakat? Jadi dalam pengembangan kampung tangguh bencana itu merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ini adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utamanya. Nah, ini poin pentingnya. Jadi pengurangan risiko bencananya tersebut direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utamanya. Nah, dalam kampung tangguh bencana, masyarakat ini terlibat secara aktif, baik itu dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi, dan mengurangi resiko-resiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama pada bagian memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan dari kampung tersebut. Sumber daya lokal yang dimiliki ini apa ya? Bisa jadi orang atau aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjamin keberlanjutan ketika terjadi bencana gitu, sehingga cepat pulih begitu. Komponen kampung tangguh bencana itu yang pertama ada penyusunan legislasi. Jadi ini adalah penyusunan regulasi daerah atau kelurahan yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Kemudian yang kedua ini ada pemetaan risiko bencana dan perencanaan aksinya. Ini yaitu memetakan risiko bencananya, membuat rencana aksi, mengurangi risiko bencana komunitas, dan membuat rencana kontingensi bencana. Yang ketiga itu ada pembentukan kelembagaan. Jadi di sini ada kelembagaan yang dibentuk. Jadi ada tim relawan kampung tangguh bencana. Ini berasal dari warga kampung setempat. Yang keempat ini ada mobilisasi sumber daya kampung. Jadi rencana untuk menginventarisasi dan mengelola sumber daya atau dana yang dapat dimobilisasi untuk penanggulangan bencana di tingkat kampung.
Jadi dananya bisa jadi dari mandiri, masyarakat, atau lembaga penyandang dana, atau sektor swasta, atau pihak-pihak lain yang dibutuhkan itu diidentifikasi begitu. Yang kelima, terkait pendanaan dari Kampung Tangguh Bencana ini juga ada dari pemerintah, dari APBN, APBD DIY atau APBD Kota Yogyakarta. Kemudian yang keenam itu ada pengembangan kapasitas. Jadi kapasitasnya dikembangkan dengan cara apa? Dengan cara pelatihan, pendidikan, untuk penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kepada relawan dan para pelaku penanggulangan bencana tersebut. Yang ketujuh itu penyelenggaraan penanggulangan bencana kelembagaan. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural fisik maupun non-struktural. Prosesnya dalam pembangunan kampung tangguh bencana ini, yang pertama itu ada pengkajian risiko kampung, kemudian yang kedua ada perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan kontingensi kampung. Jadi ini kontingensi kampung ini perencanaan keberlanjutan kampungnya itu bagaimana setelah terjadi bencana. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan tim relawan kampung tangguh bencana. Yang keempat itu ada peningkatan kapasitas warga dan aparat. Yang kelima ada pemaduan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan dari kampung tersebut. Kemudian yang keenam ada rencana aksi pengurangan risiko bencana di kampung. Yang ketujuh ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Mengenal risiko bencana kampung. Yang pertama itu ya berarti perlu dilakukan analisis risiko. Analisis risiko bencana ini merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman. Yang tadi risiko kan ada tiga ya, ada hazard atau bahaya atau ancaman, kemudian ada kerentanan atau vulnerability, dan kemampuan atau kapasitas. Kemudian setelah ditarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di kampung itu bagaimana. Hasil dari analisis ini berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman, kerentanan, kapasitas dalam setiap ancaman yang ada. Nah, bila ancaman yang dihadapi banyak, jadi penilai perlu memprioritaskan beberapa ancaman tertentu berdasarkan kemungkinan dan dampak yang tinggi saja gitu. Kemudian analisis ini merupakan analisis dasar untuk mengembangkan program Kampung Tangguh Bencana. Nah, bagaimana menganalisis ancaman? Nah, kalau ancaman tadi adalah kejadian yang atau hazard ini ya, kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Nah, ancaman dapat dikatakan sebagai bencana yang belum terjadi. Jadi dia belum terjadi, makanya dia disebut ancaman. Kemudian seluruh ancaman, baik ancaman utama yang prioritas sampai ancaman yang rendah, harus dapat diidentifikasi. Nah, potensi ancaman di suatu daerah dapat dilakukan dengan melakukan review terhadap kejadian bencana yang pernah terjadi di daerah tersebut. Jadi ancamannya apa? Atau bencana yang pernah terjadi disebut itu apa? Misal gempa bumi, kebakaran, banjir lahar dingin gitu misalkan. Nah, kemudian diidentifikasi faktor pendorongnya atau penyebabnya, kemudian tanda peringatannya bagaimana, peringatan awal, kecepatan terjadinya berapa, frekuensinya terjadinya berapa kali, kemudian kapan waktunya, misalkan banjir lahar dingin itu kapan waktunya, durasinya berapa lama, lokasinya di mana yang terkena ancaman itu. Nah, itu terkait ancaman. Yang kedua adalah penilaian kerentanannya. Jadi kerentanannya adalah kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana. Nah, informasi tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dari masyarakat ini perlu diidentifikasi, sehingga perlu diidentifikasi ancaman tersebut, misalkan menimbulkan korban jiwanya berapa, atau kerusakan properti atau kerugian-kerugian lain. Jadi kerentanannya itu apa saja di dalam bencana. Misalkan terjadi bencana gempa bumi, yang rentan itu apa saja, misalkan orang-orang tua, kemudian anak-anak kecil, atau kerusakan properti dan kerugian lainnya. Ini contoh tabel analisis kerentanan, misalkan aspek lingkungan, kemudian jenisnya, lalu jumlahnya, lokasi ini perlu dijabarkan begitu. Kemudian fisik, misalkan jembatan,
fasilitas umum itu. Kemudian sosial budaya misalkan adalah kelompok-kelompok yang rentan, orang tua, anak-anak, ini perlu diidentifikasi. Lalu terkait ekonomi, aspek kerentanan ekonominya apa, itu misalkan kalau terjadi gempa, mata pencariannya bagaimana, atau misalkan terjadi Gunung Merapi meletus, mata pencarian dari masyarakatnya bagaimana, itu yang rentan. Kemudian terkait SDM-nya, jadi SDM-nya rentan apa, misal tingkat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan, ini perlu diidentifikasi semuanya. Lalu yang ketiga itu ada kapasitas. Nah, kapasitas ini adalah kombinasi dari semua kekuatan atau sumber daya yang ada di masyarakat. Jadi ini adalah kayak semacam aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat, itu bagaimana. Penilaian kapasitas ini mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada di setiap individu, rumah tangga, atau masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi risiko bencana agar segera pulih dari bencana. Untuk penilaian analisis kapasitas itu, yaitu tadi ada aspek lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan sumber daya manusia. Kemudian, apa saja yang dimiliki dari lingkungan itu, misalkan untuk daya dukung terhadap kerentanan bencananya bagaimana gitu. Kemudian untuk fisiknya, kira-kira untuk mengurangi dampak bencananya itu sudah ada apa belum, misal jalur evakuasi atau tempat penampungan, peralatan tenda, dapur umum, dan itu. Kemudian sosial budayanya bagaimana, misalkan ada di sana gotong royongnya tinggi, kemudian banyak kearifan lokal yang ada di sana itu. Kemudian yang keempat itu ada ekonominya, analisis kapasitas ekonominya bagaimana, misalkan ada tabungan, ada dana tanggap darurat dari kampung misalkan, dan yang lainnya terkait dengan ekonomi. Lalu SDM-nya bagaimana, kapasitas yang dimiliki masyarakat, ternyata ada misalkan masyarakat yang bekerja sebagai perawat, jadi itu dia bisa SDM-nya, ada SDM terkait pengobatan, misalkan dokter dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan bencana tersebut misalkan. Nah, ini perlu diidentifikasi jumlahnya, lokasinya di mana gitu. Contohnya ini saya ambil beberapa kampung yang dari 10 pilot project tersebut. Yang pertama itu ada Kampung Sorosutan. Nah, Kampung Sorosutan ini terletak di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Batas-batasnya seperti ini, jadi utara ada Kelurahan Brontokusuman, selatan ada Kelurahan RW 6, kemudian timur ada RW 5, 7, 14, kemudian barat ada Kelurahan Brontokusuman dan Kecamatan Sewon. Jumlah penduduknya kira-kira 14 ribuan jiwa. Di Kampung Sorosutan ini ancamannya yang ada itu yaitu terkait banjir, longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Kemudian kerentanannya ini yaitu masalah kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, dan terdapat beberapa titik talut yang rusak atau bahkan belum ditalut gitu ya, karena tadi bencana terkait banjir yang rentan karena banyak talut yang belum atau talut yang rusak atau bahkan belum ditalut itu. Kemudian kapasitas yang dimiliki apa? Saluran drainasenya lancar, 90% rumahnya udah permanen, ditetapkan jalan atau jalur evakuasi bencananya udah ada, kemudian ada 3 posko banjir, kemudian udah memiliki relawan siaga bencana. Nah, perencanaannya bagaimana? Perencanaan kampungnya ini perencanaan ini adalah perencanaan mitigasi bencana dan dimasukkan ke dalam perencanaan kampung gitu. Yang pertama itu ada peninggian talut, kemudian ada pemetaan wilayah banjir, pelatihan dari relawan tanggap bencana tersebut, pengadaan HT untuk komunikasi, pengadaan P3K, lalu jalur evakuasi dan titik kumpul, lalu ada program vokasi. Program air bersih ya ini ya, vokasi ini ya. Kemudian, nah ini peta jalur evakuasi bencana banjir dan lahar dinginnya. Jadi ada titik kumpulnya di mana, daftar titik kumpulnya, kemudian prosedurnya ketika ada
banjir ada banjir itu bagaimana jika terjadi. Ya, itu contohnya salah satunya dari 10 kampung tangguh bencana itu saya ambil satu ternyata. Ya, ini referensinya kira-kira. Oke, demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.